Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Davan Nabil Alfikri, mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mudah untuk menghitung estimasi kebutuhan cat kapal. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cat atau coating kapal. Pengecatan atau coating merupakan aktivitas melapisi permukaan benda menggunakan lapisan penghalang. Tujuan dari coating sendiri yaitu agar benda terhindar dari korosi, pelapukan, serta dampak dari organisme laut. Jadi saat berlayar, kapal terus terpapar air laut yang mengandung garam tinggi dan berbagai kondisi cuaca seperti hujan, panas, dan badai. Oleh karena itu, proteksi dari cat itu sangat penting. Karena ketika kapal terkena korosi, maka kerugian yang akan dialami akan sangat besar. Namun, korosi itu apa sih? Korosi merupakan suatu penurunan material akibat interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, agar tidak mengalami kerugian yang besar, karena korosi itu sendiri, maka permukaan benda harus dilapisi dengan cat. Metode pengecatan. Pengecatan pada kapal dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan kuas. Dan yang kedua menggunakan cara modern. Pada cara modern ini melibatkan penggunaan kompresor bertekanan tinggi untuk menyemprotkan cat ke badan kapal. Untuk lapisan cat kapal sendiri itu biasanya menggunakan 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu menggunakan cat primer atau dasar. Pada lapisan ini berfungsi untuk melindungi permukaan logam dari karat. Dan juga cat primer sendiri itu meningkatkan daya rekat untuk lapisan cat berikutnya. Lalu ada lapisan kedua, yaitu menggunakan cat anti korosi. Cat anti korosi sendiri berfungsi sebagai pelindung tambahan untuk mencegah serangan dari luar dan juga menghindari korosi. Untuk lapisan ketiga menggunakan cat anti fouling. Cat anti-fouling dirancang untuk mencegah organisme laut seperti tiram dan karang menempel pada badan kapal. Jadi cat anti-fouling sendiri itu berfungsi sebagai pelicin agar tiram dan kerang itu tidak menempel pada badan kapal. Selanjutnya yaitu ada proses pengecatan. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada pre-inspection. Jadi pada tahap ini dilakukan pemeriksaan permukaan material yang akan dicat dan bertujuan untuk memastikan perekatan cat itu dapat menempel dengan maksimal. Lalu pada tahap kedua, biasa disebut dengan surface preparation. Pada tahap ini melibatkan proses sandblasting pada permukaan pelat untuk menghilangkan kontaminasi seperti karat dan kotoran, dan juga meningkatkan kekasaran permukaan agar cat dapat menempel dengan maksimal. Lalu yang ketiga yaitu ada paint preparation. Tahap ini meliputi persiapan peralatan pengecatan dan pencampuran cat. Dan tahap yang terakhir yaitu ada paint application. Jadi pada tahap ini cat itu diaplikasikan dan juga setelah pengecatan dilakukan, itu kita harus memeriksa hasil pengecatan apakah sudah menempel dengan maksimal dan sesuai dengan kualitas yang distandarkan. Selanjutnya jenis-jenis cat yang digunakan untuk mengecat kapal. Selain dari cat primer, anti korosi dan anti fouling tadi, itu masih ada cat-cat lain yang digunakan pada bagian-bagian tertentu. Seperti contohnya itu cat topside. Cat topside ini digunakan pada bagian kapal di atas garis air penuh, dan biasanya cat ini digunakan untuk kepentingan dekoratif atau estetika. Lalu ada cat deck. Cat ini diterapkan untuk mengecat dek kapal. Lalu ada cat bituminous. Cat ini digunakan untuk mengecat bagian jangkar, rantai jangkar, dan juga kotak jangkar atau chain locker. Agar pengaplikasian cat dapat efisien dari segi harga maupun jumlah cat yang dikeluarkan, maka pihak galangan biasanya menghitung estimasi untuk kebutuhan cat yang akan digunakan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara mudah untuk
menghitung estimasi kebutuhan cat tersebut. Untuk cara mudah tersebut, saya akan menggunakan template Excel yang sudah saya buat. Untuk linknya atau filenya sudah saya lampirkan pada link di bawah. Jika teman-teman sudah mendownload filenya, jadi let's go, kita masuk ke template Excel untuk menghitung estimasi kebutuhan cat kapal. Oke, jadi ini dia template Excel untuk menghitung estimasi kebutuhan cat kapal. Jadi yang teman-teman perlukan hanya data dari data utama kapal, terus ada tinggi antara baseline sampai garis maut kosong, tinggi antara garis maut penuh sampai main deck, dan juga data-data cat seperti DFT, VS, loss factor untuk seluruh lapisannya. Jadi yang teman-teman perlu lakukan yaitu mengisi pada kolom yang sudah saya blok dengan warna abu-abu ini. Jadi misal saya punya kapal dengan data utama kapal LPP-nya yaitu 101,96 dan ROA-nya itu ada 109,48. Untuk lebarnya yaitu 21,6 dan tinggi kapalnya 6,5 meter dan CB-nya yaitu 0,85. Lalu teman-teman tinggal klik enter dan Excel-nya akan menghitung sendiri karena sudah saya plotkan dengan rumus. Lalu lanjut untuk mengisi H1-nya. Misal H1-nya yaitu 3,66 meter dan H2-nya atau tinggi antara garis maut penuh sampai main deck itu 2,75. Maka luas permukaannya sudah kita dapatkan, yaitu 720. Untuk top side 904,46 untuk vertical side bottom, dan flat bottomnya yaitu 1871,99. Lalu setelah menghitung luas permukaan, lanjut kita menghitung estimasi kebutuhan untuk area flat bottom. Untuk lapisan pertama, misal DFT-nya itu 150 mikron. Dan VS-nya yang teman-teman inginkan itu dengan 72% dan loss factor-nya itu 30. Nah, maka kebutuhan cat yang diperlukan yaitu ada 557 liter. Lalu lanjut ke lapisan kedua. Untuk lapisan kedua, misal teman-teman punya DFT-nya itu 75, VS-nya yaitu 57, dan loss factor-nya itu 30. Maka kebutuhan cat yang diperlukan yaitu ada 352 liter. Lalu untuk lapisan ketiga, misal DFT yang teman-teman inginkan itu 100 mikron, VS-nya yaitu 64, dan loss factor-nya itu 30. Maka yang teman-teman butuhkan untuk lapisan ketiganya pada area flat bottom yaitu 417,85 liter, dan untuk total pada area flat bottom itu 1327 liter. Selanjutnya teman-teman hanya perlu mengisi pada kolom yang sudah saya blok abu-abu. Maka nanti kebutuhan cat yang diperlukan akan keluar seperti pada area flat bottom. Mari kita next ketika saya sudah mengisi semuanya. Nah, ini merupakan contoh yang sudah saya isi dengan menggunakan data yang saya punya. Untuk vertical side bottom, lapisan pertama membutuhkan cat 269 atau mungkin 270 liter, dan untuk lapisan kedua itu 170 liter,
Dan lapisan ketiga itu 242,27 liter. Dan jika ditotal akan menjadi 681 liter. Untuk area topside, lapisan pertama membutuhkan 250 liter, lapisan kedua menggunakan 235,6 liter, dan lapisan ketiga membutuhkan 235,6 liter. Untuk total pada area topside itu membutuhkan 721,529 liter. Begitu cara mudah untuk menghitung kebutuhan estimasi cat kapal. Like jika video ini mempermudah pekerjaan teman-teman. See you on the next video. Goodbye.